Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta kursus bahasa Arab yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masuk pelajaran 12A masih bagian satu tentang salat. Pada pelajaran ini kita akan belajar surat Al-Falaq dan nanti di bahasa Arab di bagian tata bahasanya kita akan belajar fi'il mudhari atau bentuk kata kerja sekarang yaf'alu, yaftahu, yaj'alu. Ada 13 kosakata baru yang kita pelajari yang disebutkan dalam Al-Qur'an 841 kali. Dan insya Allah nanti di akhir pelajaran ke-12 ini total kita akan belajar 144 kosakata yang terdapat di Al-Qur'an hampir 31.638 kali. Ingat 7 tugas dan jangan lupa doakan diri kita sendiri. Rabbi zidni ilma, dan doakan teman kita, ya Allah tolonglah kami dalam belajar Al-Quran di kelas. Kita masuk ke pendahuluan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dua surat terakhir mengajarkan kita doa yang sangat baik untuk melindungi diri kita. Adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca 3 surat terakhir 1 kali setelah setiap sholat dan 3 kali setelah sholat subuh dan maghrib. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa sebelum tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya meniup ke tangannya, membaca 3 surah terakhir dan kemudian mengusap tangannya ke seluruh badan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Siapa di antara kita yang ingin mendapatkan perlindungan? Semua orang pasti. Karenanya kita harus membiasakan diri untuk membaca surat-surat ini secara teratur. Kita mendapatkan 2 keuntungan dengan melakukannya. Yang pertama, kita dapatkan perlindungan. Dan yang kedua, kita memperoleh pahala karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai suratul Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Qul, telah kita pelajari di surah Al-Ikhlas, artinya katakan, katakanlah. Qul, katakanlah, katakan. 332 kali. A'udzu, aku berlindung. Ya, masih ingat pelajaran ta'awuz? A'udzu billah, aku berlindung pada Allah. A'udzu, aku berlindung. Bi rabbi, bi pada atau dengan. Rob, Tuhan. Bi rabbi, kepada Tuhan. Dengan Tuhan. Aku berlindung pada Tuhan. Al-Falaq, Al-Falaq artinya waktu subuh. Ya. Rabbil Falaq, Tuhan waktu subuh. Artinya yang menguasai waktu subuh. Baik, apa pesan dari ayat pertama suratul Falaq? Teman-teman peserta, kehidupan kita dikelilingi oleh serangan jahat siang dan malam, termasuk dari virus, pembuat onar, orang yang iri, dengki, pencemburu, dan sebagainya. Maka dia adalah Tuhan penguasa waktu subuh. Pikirkan dan pelajari matahari, sumber cahaya matahari. Matahari diameternya 1,4 juta kilometer. Jaraknya kira-kira 150 juta kilometer. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi berotasi mengelilingi dengan keliling 40.000 kilometer, mengelilingi matahari untuk menghadirkan siang, dan kemudian sadarilah kebesaran Allah saat membaca ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan siang dari kegelapan malam. Demikian pula Allah dapat mengeluarkan kita dari kegelapan kejahatan. Surah dimulai dengan katakan. Kita harus membaca surat ini serta menyampaikan kepada orang lain dengan penuh kebijaksanaan dan kebaikan seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita praktekkan, ikuti dengan mengucapkan artinya. Sebutkan artinya dengan gerakan. Qul, katakanlah.
A'udzu, aku berlindung. Birabbi, kepada Tuhan. Al-falaq, yang menguasai waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Alimu, silakan pause videonya dan ajarkan atau ulangi secara mandiri. Ayat kedua, min syarri ma khalaqa. Dari kejahatan apa yang dia telah ciptakan. Min artinya dari. Syar, syar, kejahatan. Min, dari, syar, kejahatan. Kita telah pelajari min, dari. Contohnya pada a'udzu billahi minasyaitan. Aku berlindung pada Allah dari syaitan. Ingat, perbedaan antara min dan man. Perbedaan antara min dan man punya makna berbeda. Dua makna, ya, pada man sendiri punya dua makna. Tapi min dan man beda. Dua pertanyaan pertama dalam kubur menggunakan kata man, siapa? Tadi min, dari. Man, siapa? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Nah, ma itu artinya apa? Ma dinuka, apa agamamu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Syar itu artinya kejahatan. Syar, kejahatan. Bisa juga artinya kesengsaraan. Ya, bisa jadi langsung merasakan kesengsaraan atau penyebab. Walaupun jika itu kelihatannya baik, tapi menjadi penyebab kesengsaraan. Walaupun kelihatannya baik. Ma apa? Ma apa? Berapa orang asing dengan sedikit atau pengetahuan bahasa Arab bekerja dan mengelola perusahaan di dunia Arab? Berapa banyak orang asing yang sedikit atau bahkan tanpa pengetahuan bahasa Arab bisa menjadi pengelola di dunia Arab? Mereka mengatur banyak hal dengan dua kata simple. Ubah nada, dan itu bisa menjadi pertanyaan atau jawaban. Apa kata simple? Fi, ya, atau ma fi. Fi artinya di dalam, tapi juga memiliki arti ada. Fi, di dalam, atau ada. Fi, ada. Ditambahkan ma fi, tidak ada. Ya. Fi, ada. Ma fi, tidak ada. Fi, ada. Ma fi, tidak ada. Ma fi, tidak ada. Tapi ma, ketika kita pelajari sebelumnya, artinya apa? Ma dinuka, apa agamamu? Tapi ketika dia berada di sebelum fi, artinya tidak ada. Fi ada, ma fi tidak ada. Ma dinuka, apa agamamu? Baik, khalaqah, dia telah menciptakan. Khalaqah, dia telah menciptakan. Khalaqa, menciptakan. Sehingga khalaqa, dia telah menciptakan, maka khaliq, yang menciptakan disebut pencipta. Khaliq. Siapa khaliq? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang telah menciptakan. Khalaqa. Khaliq, pencipta. Khalaqa, menciptakan. Apa pesan dari ayat kedua ini? Syar, ingat, punya dua makna. Kejahatan dan kesengsaraan. Berapa banyak kejahatan tampaknya baik di awal atau di muka, tetapi akhir darinya adalah kesengsaraan. Karena itu keduanya adalah hal yang buruk. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan, yaitu dari kejahatan makhluk ciptaannya. Misalnya, Allah menciptakan manusia untuk menyembahnya, tetapi sebagian dari mereka menyakiti orang lain. Kita minta Allah untuk melindungi kita dari kejahatan orang-orang seperti ini.
Demikian pula kita mohon perlindungan pada Allah dari kejahatan semua makhluk hidup dan benda mati. Baik, kita praktekkan, sebutkan artinya dengan penuh penghayatan dan perasaan. Min, dari syarri, kejahatan, ma, apa yang khalaqa, dia telah ciptakan. Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan apa yang telah dia ciptakan. Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan apa yang dia telah ciptakan. Baik, silakan di pause videonya dan ulangi secara mandiri 2-3 kali. Allah adalah pencipta dan selebihnya sisanya adalah ciptaannya. Kita mencari bantuannya dari kejahatan ciptaannya yang mencakup segalanya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Apa yang telah dia ciptakan mencakup apapun. Apa yang telah Allah ciptakan mencakup apapun. Namun lihat 3 ayat berikutnya Allah berbicara tentang 3 kejahatan spesifik. Wa min syarri ghasiqin, wa min syarrin naffatsat, wa min syarri hasid. Ada 3 kejahatan. Syarri ghasiq, syarri naffatsat, syarri hasid. Apa saja? 3. Syarri ghasiq, syarri naffatsat, syarri hasid. Baik, kita pelajari. Satu hal yang umum dari ketiga kejahatan tadi, kita tidak tahu apakah bahaya yang sedang terjadi. Apakah di kegelapan, atau oleh wanita tukang sihir, naffatsat, atau oleh orang-orang yang dengki atau iri, hasid. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan perlindungan. Baik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan kegelapan apabila telah gelap gulita. Wa min syarr. 3 kata. Wa, dan. Min, dari. Syarr, kejahatan. Ghasiq, kegelapan. Ghasiq, kegelapan. Gelap. Idza, apabila. Ya, sama dengan id. Id, ketika. Idza juga sama artinya. Id, idza, apabila atau ketika. Waqab, setelah idza, jika bentuk lampau, ya, waqaba itu bentuk lampau, maka setelah idza, jika ada bentuk lampau dari kata kerja, maka itu berarti semakin bertambah. Ya. Waqaba, semakin bertambah apabila telah gelap gulita. Idza waqaba, apabila telah gelap gulita. Arti dasarnya adalah bertambah. Ya. Semakin, artinya semakin. Ghasik, kegelapan, waqaba, kegelapannya itu semakin bertambah. Kita terjemahkan telah gelap gulita. Gelapnya sudah sangat-sangat gelap. Idza waqaba, apabila telah gelap gulita. Apa pesan dari ayat ketiga ini? Setelah setiap 12 jam, datanglah malam. Waktu bekerja telah berakhir dan orang-orang relatif bebas. Ini adalah waktu di mana pikiran manusia dapat dengan mudah dirusak oleh iblis. Otak dengan pikiran kosong adalah ruang kerja bagi iblis. Perbuatan jahat, tidak senonoh, tidak bermoral, biasanya terjadi di malam hari. Seperti acara TV yang buruk, pesta kejahatan, film yang jahat, dan kejahatan lainnya. Biasanya terjadi di malam hari. Dan lebih mudah bagi pencuri ataupun musuh beraksi di malam hari. Begadang juga termasuk kejahatan, karena membuat sulit bangun sholat subuh. Hal itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Anda bisa kehilangan kesempatan bagus untuk bekerja di pagi hari. Baik, mari kita praktekkan dengan penuh penghayatan dan perasaan. Sebutkan arti dari potongan ayat yang saya bacakan. Wa min syarri, dan dari kejahatan, ghasiqin, kegelapan, idza, apabila, waqab, telah gelap gulita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab,
dan dari kejahatan kegelapan apabila telah gelap gulita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan kegelapan apabila telah gelap gulita. Alimu, ajarkan. Pause video, ajarkan, atau ulangi secara mandiri. Kita masuk ayat keempat. Wa min syarri an-naffatati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita yang menghembus di buhul-buhul. Telah kita pelajari, wa min syarri, dan min dari syar kejahatan. An-naffathat, naffatha, nah, naffathat. Ketika kita mengucapkan naffathat, maka kita harus menghembuskan untuk mengatakannya. Ada udara yang keluar. Naffathat. Nah, naffathah itu artinya wanita yang menghembus. Naffasah, bentuk tunggal. Bentuk jamaknya naffathat. Ingat, bentuk jamak tambah alif dan ta, ya. In, ad. Naffathah, naffathat. Wanita-wanita yang menghembus. Fil uqad. Uqad artinya buhul-buhul. Uqdah. Uqdah itu simpul, ya, tali yang diikat. Uqdah, ikatan. Uqad itu simpul yang sudah banyak, buhul-buhul. Fil uqad, buhul-buhul, simpul tali. Fi, di, ya, al uqad, buhul-buhul atau simpul tali. Uqad. Nah, ini dia. Aqdun. Aqdun bentuk tunggal, ikatan. Contoh aqdun nikah. Aqdun nikah, ikatan pernikahan. Akad nikah kita terjemahkan. Akad itu artinya ikatan. Baik, apa pesan dari ayat keempat? Sihir atau ilmu sihir adalah ujian besar dari Allah. Jika orang yang terkena sihir biasanya tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Dia bisa saja melakukan syirik dan melakukan amalan-amalan yang tidak islami untuk menemukan solusinya. Di beberapa keluarga yang hubungannya tidak baik, kadang orang takut mengunjungi kerabat. Mereka takut pada sihir atau kejahatan lain dari mereka. Maka surat ini adalah obat terbaik untuk semua masalah ini. Jangan lupa, hembusan setiap hari oleh musuh yang tinggal bersama kita. Nabi SAW bersabda, syaitan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan syaitan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Ya, syaitan menghembus membisik. Malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Maka di pagi hari, seseorang akan bersemangat dan bergembira. Dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Maka jika Anda terjaga hingga larut malam, Anda akan memberikan kesempatan besar bagi syaitan untuk membuat Anda tidur dan melewatkan sholat subuh. Mari kita praktek dengan penuh penghayatan. Sebutkan artinya. Wa min syarri, dan dari an-naffatsati, wanita-wanita yang membus, fil uqad, di buhul-buhul. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita yang menghembus di buhul-buhul. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita yang menghembus di buhul-buhul. Alimu, pause video, ajarkan atau ulangi secara mandiri. Kita masuk ayat terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila dia telah dengki. Wa min syarri, dan waw, dan wa min dari syar kejahatan. Hasid, pendengki atau orang iri, pendengki. Hasid, hasid, pendengki, orang iri. Idza, apabila. Idza, apabila. Hasad, dia telah dengki. Hasad, dia telah dengki. Hasada, 3,
huruf akar. Ha, sin, dal. Hasada. Hasada dia telah dengki. Idza hasad apabila dia dengki. Iza ditambah madhi ya apabila telah datang. Idza ja apabila telah datang. Banyak surat-surat yang mengandung fi'il madhi dan sebelumnya ada iza. Idza ja'ah apabila telah datang. Idza waqaba apabila semakin bertambah. Idza hasada apabila dia telah dengki. Idza dzukirallah apabila disebutkan nama Allah. Apa pesan ayat kelima? Jika Anda menerima sesuatu yang baik, orang yang dengki berharap Anda kehilangan apa yang Anda terima, dan justru dia yang mendapatkannya. Jika tidak, setidaknya Anda harus kehilangannya. Dia akan mencoba menghancurkan reputasi, pekerjaan, properti, atau menyakiti Anda. Maka berdoa kepada Allah agar kita tidak pernah iri pada siapapun. Ini seperti menolak pembagian Allah. Ucapkan a'udzubillah dan doakan lebih banyak untuknya dan untuk Anda sendiri. Anda akan mendapatkannya juga. Nabi SAW bersabda, waspadalah terhadap iri hati, karena iri hati menghabiskan, menghancurkan kebajikan seperti api membakar kayu bakar. Atau beliau berkata, seperti rumput. Hadis riwayat Abu Dawud. Mari kita praktekkan dengan penuh penghayatan. Sebutkan artinya setelah ucapan saya. Wa min syarri, dan dari kejahatan. Hasidin, pendengki. Idza, apabila. Hasad, dia dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila dia dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila dia dengki. Alimu, pause video, ajarkan atau ulangi secara mandiri. Baik, mari kita istirahat dan kita akan mulai pelajaran tata bahasa dan tips belajar. Kita akhiri sementara. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.